Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Salam sehat dan sejahtera untuk Bapak atau Ibu yang kami muliakan, khususnya untuk Bapak atau Ibu lansia yang telah menapaki usia 65 tahun ke atas. Perkenalkan, saya nama narator yang akan menemani Bapak atau Ibu dalam konten hari ini, yang insya Allah akan membahas tentang khasiat daun kelor bagi kesehatan lansia. Semoga sajian ini membawa manfaat dan meningkatkan motivasi kita untuk hidup lebih sehat dan bermakna. Sebelum kita mendalami manfaatnya untuk lansia, mari kita kenali terlebih dahulu tanaman yang satu ini, daun kelor, atau dikenal secara ilmiah sebagai Moringa oleifera. Di Nusantara, daun kelor sering disebut daun kelor atau murunggai dan sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Daun ini terkenal karena kerap dikonsumsi sebagai lalapan, sayur sop, maupun jus. Mengapa daun kelor begitu istimewa? Karena keunggulan nutrisinya yang tinggi dan mudah ditemukan, rasanya pun ringan. Cocok untuk lansia. Daun kelor dikenal sebagai salah satu makanan paling kaya nutrisi di dunia. Berikut beberapa komponen penting dalam daun kelor. Vitamin dan mineral, kaya vitamin A, C, dan B kompleks. Juga kalsium, kalium, zat besi, dan magnesium. Antioksidan, mengandung senyawa seperti quercetin, camferol, dan asam klorogenik. Protein, walau dari sumber nabati, mengandung asam amino esensial. Untuk lansia, profil seperti ini sangat bermanfaat. Vitamin A dan E mendukung kesehatan mata dan kulit. Vitamin C memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kalsium dan magnesium penting untuk tulang dan otot, terutama untuk mencegah osteoporosis. Antioksidan membantu menangkal radikal bebas yang berisiko mempercepat penuaan sel. Mari kita bahas satu persatu manfaat daun kelor yang relevan untuk lansia. Pertama, meningkatkan sistem imun. Pada usia 65 tahun ke atas, sistem kekebalan tubuh cenderung melemah. Konsumsi daun kelor secara rutin dapat membantu memperkuat imun karena kandungan vitamin C dan antioksidan yang tinggi. Kedua, menjaga kesehatan tulang dan otot. Kalsium, magnesium, serta vitamin D meski tidak terlalu tinggi di daun kelor, tetapi membantu penyerapan kalsium bila dikonsumsi bersamaan. Makanan sumber vitamin D sangat penting untuk mencegah keropos tulang dan menjaga kekuatan otot. Ketiga, menurunkan risiko penyakit kronis. Kandungan antioksidan membantu melawan stres oksidatif yang berperan dalam berbagai penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan peradangan. Studi menunjukkan daun kelor memiliki efek antiinflamasi dan menurunkan kadar gula darah. Meski tentu perlu disertai pengawasan medis dan gaya hidup sehat. Keempat, mendukung kesehatan jantung. Kandungan potasium membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Ditambah antioksidan, daun kelor dapat berpotensi memberi dukungan bagi kesehatan jantung lansia selama tidak menggantikan obat yang diresepkan dan tetap di bawah konsultasi dokter. Kelima, meningkatkan energi dan vitalitas. Zat besi nabati, meski penyerapan sedikit lebih rendah, tetap memberi dukungan bagi kesehatan darah dan energi. Lansia yang merasa mudah lelah dapat merasakan manfaat jika asupan nutrisi lain juga terpenuhi. Keenam, meningkatkan kesehatan pencernaan. Serat dalam daun kelor bisa membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit, masalah yang umum terjadi pada lansia. Untuk mendapatkan manfaat optimal dengan tetap nikmat dan aman, berikut beberapa cara menyajikan daun kelor. Sebagai sayur bening, rebus sebentar saja agar nutrisinya tidak hilang. Bisa diberi sedikit bawang, garam, dan tutup api segera setelah layu. Sebagai lalapan, daun muda dicuci bersih. Disajikan segar bersama sambal yang ringan dan rendah garam. Cocok untuk yang ingin tekstur lebih mentah. Dibuat teh atau seduhan, rebus daun kelor kering atau segar dalam air hangat. Nikmati sebagai minuman sehat. Tambahkan madu atau sedikit perasan jeruk jika ingin rasa lebih hangat dan lezat. Dicampur smoothie atau jus. Untuk lansia yang memiliki masalah mengunyah, campurkan daun kelor bersama buah-buahan lembut seperti pisang atau apel. Di blender halus. Catatan penting,
Gunakan daun kelor segar, cuci bersih. Hindari penggunaan daun yang terlalu tua atau basah, karena kualitas nutrisi bisa menurun. Untuk lansia yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan khusus, sangat disarankan terlebih dahulu berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum rutin mengonsumsi. Beberapa panduan tambahan agar manfaat daun kelor dapat dirasakan maksimal dan aman. Mulai dengan porsi kecil misalnya 1 sendok makan daun kelor cincang per hari. Lalu perhatikan reaksi tubuh. Perhatikan pemberian obat jika ada. Misalnya daun kelor tidak dimasak dengan obat-obatan, herbal atau suplemen yang dapat berinteraksi, kecuali sudah dikonsultasikan. Pantau kondisi tubuh jika timbul keluhan seperti alergi, gangguan pencernaan, atau perubahan tekanan darah. Hentikan sementara dan konsultasikan. Kombinasikan dengan pola hidup sehat seperti olahraga ringan jalan kaki, senam ringan, tidur cukup, kontrol stres, dan makanan seimbang. Demikianlah paparan singkat tentang khasiat daun kelor bagi lansia usia 65 tahun ke atas. Intinya, daun kelor mengandung berbagai nutrisi penting vitamin, mineral, protein nabati, dan antioksidan yang dapat mendukung imun, energi, kesehatan tulang, pencernaan, dan jantung. Semua itu tentu lebih bermanfaat bila dikonsumsi secara teratur dan bijaksana, serta disertai gaya hidup sehat. Kami harap Bapak atau Ibu merasakan manfaat, dan semoga konten ini menginspirasi untuk menghadirkan daun kelor dalam menu sehat harian. Keempat, mendukung kesehatan jantung. Kandungan potasium membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Ditambah antioksidan, daun kelor dapat berpotensi memberi dukungan bagi kesehatan jantung lansia selama tidak menggantikan obat yang diresepkan dan tetap di bawah konsultasi dokter. Kelima, meningkatkan energi dan vitalitas. Zat besi nabati, meski penyerapan sedikit lebih rendah, tetap memberi dukungan bagi kesehatan darah dan energi. Lansia yang merasa mudah lelah dapat merasakan manfaat jika asupan nutrisi lain juga terpenuhi. Keenam, meningkatkan kesehatan pencernaan. Serat dalam daun kelor bisa membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit, masalah yang umum terjadi pada lansia. Untuk mendapatkan manfaat optimal dengan tetap nikmat dan aman, berikut beberapa cara menyajikan daun kelor. Sebagai sayur bening, rebus sebentar saja agar nutrisinya tidak hilang. Bisa diberi sedikit bawang, garam, dan tutup api segera setelah layu. Sebagai lalapan, daun muda dicuci bersih. Disajikan segar bersama sambal yang ringan dan rendah garam. Cocok untuk yang ingin tekstur lebih mentah. Dibuat teh atau seduhan, rebus daun kelor kering atau segar dalam air hangat. Nikmati sebagai minuman sehat. Tambahkan madu atau sedikit perasan jeruk jika ingin rasa lebih hangat dan lezat. Dicampur smoothie atau jus. Untuk lansia yang memiliki masalah mengunyah, campurkan daun kelor bersama buah-buahan lembut seperti pisang atau apel. Di blender halus. Catatan penting, gunakan daun kelor segar, cuci bersih. Hindari penggunaan daun yang terlalu tua atau basah, karena kualitas nutrisi bisa menurun. Untuk lansia yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan khusus, sangat disarankan terlebih dahulu berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum rutin mengonsumsi. Beberapa panduan tambahan agar manfaat daun kelor dapat dirasakan maksimal dan aman. Mulai dengan porsi kecil misalnya 1 sendok makan daun kelor cincang per hari. Lalu perhatikan reaksi tubuh. Perhatikan pemberian obat jika ada. Misalnya daun kelor tidak dimasak dengan obat-obatan, herbal atau suplemen yang dapat berinteraksi, kecuali sudah dikonsultasikan. Pantau kondisi tubuh jika timbul keluhan seperti alergi, gangguan pencernaan, atau perubahan tekanan darah. Hentikan sementara dan konsultasikan. Kombinasikan dengan pola hidup sehat seperti olahraga ringan jalan kaki, senam ringan, tidur cukup, kontrol stres, dan makanan seimbang. Demikianlah paparan singkat tentang khasiat daun kelor bagi lansia usia 65 tahun ke atas. Intinya, daun kelor mengandung berbagai nutrisi penting vitamin, mineral, protein nabati, dan antioksidan yang dapat mendukung imun, energi, kesehatan tulang, pencernaan, dan jantung. Semua itu tentu lebih bermanfaat bila dikonsumsi secara teratur dan bijaksana,
serta disertai gaya hidup sehat. Kami harap Bapak atau Ibu merasakan manfaat, dan semoga konten ini menginspirasi untuk menghadirkan Daun kelor dalam menu sehat harian. Keempat, mendukung kesehatan jantung. Kandungan potasium membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Ditambah antioksidan, daun kelor dapat berpotensi memberi dukungan bagi kesehatan jantung lansia selama tidak menggantikan obat yang diresepkan dan tetap di bawah konsultasi dokter. Kelima, meningkatkan energi dan vitalitas. Zat besi nabati, meski penyerapan sedikit lebih rendah, tetap memberi dukungan bagi kesehatan darah dan energi. Lansia yang merasa mudah lelah dapat merasakan manfaat jika asupan nutrisi lain juga terpenuhi. Keenam, meningkatkan kesehatan pencernaan. Serat dalam daun kelor bisa membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Masalah yang umum terjadi pada lansia. Untuk mendapatkan manfaat optimal dengan tetap nikmat dan aman, berikut beberapa cara menyajikan daun kelor. Sebagai sayur bening, rebus sebentar saja agar nutrisinya tidak hilang. Bisa diberi sedikit bawang, garam, dan tutup api segera setelah layu. Sebagai lalapan, daun muda dicuci bersih. Disajikan segar bersama sambal yang ringan dan rendah garam. Cocok untuk yang ingin tekstur lebih mentah. Dibuat teh atau seduhan, rebus daun kelor kering atau segar dalam air hangat. Nikmati sebagai minuman sehat. Tambahkan madu atau sedikit perasan jeruk jika ingin rasa lebih hangat dan lezat. Dicampur smoothie atau jus. Untuk lansia yang memiliki masalah mengunyah, campurkan daun kelor bersama buah-buahan lembut seperti pisang atau apel. Di blender halus. Catatan penting, gunakan daun kelor segar, cuci bersih. Hindari penggunaan daun yang terlalu tua atau basah, karena kualitas nutrisi bisa menurun. Untuk lansia yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan khusus, sangat disarankan terlebih dahulu berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum rutin mengonsumsi. Beberapa panduan tambahan agar manfaat daun kelor dapat dirasakan maksimal dan aman. Mulai dengan porsi kecil, misalnya 1 sendok makan daun kelor cincang per hari. Lalu perhatikan reaksi tubuh. Perhatikan pemberian obat jika ada. Misalnya daun kelor tidak dimasak dengan obat-obatan, herbal atau suplemen yang dapat berinteraksi, kecuali sudah dikonsultasikan. Pantau kondisi tubuh jika timbul keluhan seperti alergi, gangguan pencernaan, atau perubahan tekanan darah. Hentikan sementara dan konsultasikan. Kombinasikan dengan pola hidup sehat seperti olahraga ringan, jalan kaki, senam ringan, tidur cukup, kontrol stres, dan makanan seimbang. Demikianlah paparan singkat tentang khasiat daun kelor bagi lansia usia 65 tahun ke atas. Intinya, daun kelor mengandung berbagai nutrisi penting, vitamin, mineral, protein nabati, dan antioksidan yang dapat mendukung imun, energi, kesehatan tulang, pencernaan, dan jantung. Semua itu tentu lebih bermanfaat bila dikonsumsi secara teratur dan bijaksana, serta disertai gaya hidup sehat. Kami harap Bapak atau Ibu merasakan manfaat, dan semoga konten ini menginspirasi untuk menghadirkan daun kelor dalam menu sehat harian. Kami harap Bapak atau Ibu merasakan manfaat, dan semoga konten ini menginspirasi untuk menghadirkan daun kelor dalam menu sehat harian. Jika berkenan, silakan berbagi pengalaman Bapak atau Ibu atau keluarga seputar penggunaan daun kelor di kolom komentar atau disertai unggahan foto, tentu dengan niat saling belajar dan berbagi. Akhir kata, terima setelah menyimak hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, kesabaran, dan keberkahan pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arbel Deso. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu, serta para pemirsa sekalian, selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah SWT. Pada video kali ini, kita akan membahas khasiat daun bayam untuk kesehatan lansia, khususnya yang berusia sekitar 70 tahun. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat, menambah wawasan, dan dapat diterapkan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berpanjang kata, mari kita mulai. Tidak dapat kita pungkiri, memasuki usia lansia membawa tantangan tersendiri bagi tubuh.
Salah satunya adalah kebutuhan gizi yang semakin meningkatkan pentingnya asupan sehat dan bergizi. Nah, salah satu sayur yang sangat berkhasiat, mudah diperoleh, dan terjangkau adalah daun bayam. Kenapa daun bayam begitu istimewa? Karena ia kaya akan nutrisi esensial vitamin, mineral, serat yang sangat dibutuhkan tubuh kita. Terlebih bagi lansia. Dalam video ini, kita akan membahas manfaat-manfaat itu satu persatu, plus tips praktis mengolah bayam agar lebih lezat dan mudah dikonsumsi. Pertama, mari kita lihat apa saja kandungan gizi dalam daun bayam. Secara umum, setiap 100 gram daun bayam mentah mengandung vitamin A, beta-karoten, penting untuk penglihatan dan imun tubuh. Vitamin C, antioksidan yang mendukung daya tahan tubuh, serta membantu penyembuhan luka. Vitamin K, berperan dalam pembekuan darah dan menjaga kesehatan tulang. Asam folat dan beberapa vitamin B lainnya membantu metabolisme dan kesehatan saraf. Mineral seperti zat besi, kalsium, magnesium, dan potasium berperan penting dalam menjaga energi, fungsi otot, tekanan darah, dan kesehatan jantung. Serat pangan yang membantu pencernaan dan mengurangi risiko sembelit, yang sering menjadi tantangan bagi lansia. Sungguh, kandungan tersebut membuat bayam menjadi sekutu yang luar biasa bagi tubuh di usia 70 tahun ke atas. Bagi menjadi beberapa poin manfaat lengkap dengan penjelasan. Pertama, mendukung kesehatan tulang dan sendi. Narator, vitamin K dan kalsium dalam bayam membantu menjaga kepadatan tulang, yang sangat penting untuk lansia agar terhindar dari osteoporosis dan risiko patah tulang. Ditambah magnesium dan potasium yang turut memperkuat fungsi otot dan keseimbangan tubuh. Kedua, menunjang fungsi saraf dan mental. Asam folat dan vitamin B kompleks membantu menjaga fungsi saraf, mengurangi resiko kepikunan ringan atau gangguan fungsi otak. Ini sangat berarti untuk menjaga kualitas hidup lansia di usia 70 tahun. Ketiga, memperkuat daya tahan tubuh. Vitamin A dan C adalah antioksidan alami yang membantu melawan radikal bebas, sehingga meningkatkan sistem imun lalu mengurangi risiko infeksi, flu, dan penyakit ringan lainnya yang sering menyerang. Keempat, menjaga tekanan darah dan kesehatan jantung. Kandungan potasium di bayam berperan menyeimbangkan tekanan darah, sementara folat dan magnesium mendukung fungsi pembuluh darah dan jantung. Dengan demikian, bayam membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Kelima, melancarkan pencernaan. Serat dalam bayam membantu memperlancar buang air besar dan mencegah sembelit, masalah kesehatan umum yang sering dialami lansia. Selain itu, serat juga mendukung flora usus yang sehat. Sekarang, mari kita bahas cara mengolah bayam agar mudah dikonsumsi lansia dengan cita rasa enak dan tetap bernutrisi. Bumbu ringan dan tekstur halus. Tambahkan sedikit bawang putih, minyak zaitun, atau sedikit garam, dan blender sampai lembut. Cocok untuk lansia dengan masalah mengunyah. Sayur sop bayam lembut. Masak bersama wortel, kentang, atau tahu. Lalu haluskan dan diamkan hingga hangat. Tekstur sop yang berbentuk pire cocok dikonsumsi dengan sendok. Smoothie bayam. Campurkan bayam dengan pisang matang, yogurt, dan madu sedikit saja. Kamu mendapatkan smoothie penuh vitamin yang segar dan mudah diminum. Olahan telur bayam. Tumis bayam sebentar, lalu orak-arikan telur di atasnya. Sajikan hangat sebagai sarapan bergizi. Bayam kukus dengan dressing lembut. Kukus bayam sebentar hingga layu. Lalu tambahkan saus yogurt atau saus kecap manis ringan untuk rasa. Penting untuk diperhatikan. Cuci bayam hingga bersih. Hindari perebusan terlalu lama, karena vitamin larut bisa hilang. Usahakan masak singkat untuk menjaga nutrisi optimal. Mari kita dengarkan kisah inspiratif dari beberapa lansia yang secara rutin mengonsumsi sayur bayam. Mereka berbagi manfaat yang mereka rasakan dalam keseharian. Sejak rutin minum smoothie bayam setiap pagi, saya merasa lebih bertenaga dan lancar bab. Sekarang saya tidak mudah capek dan tetap bisa bertanam kecil di halaman rumah. Sebelum kita akhiri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Konsultasikan dengan dokter bila lansia memiliki kondisi seperti masalah ginjal karena bayam tinggi oksalat yang bisa memperparah batu ginjal bagi yang rentan.
Jangan berlebihan konsumsi. Sedang saja sekitar 1-2 porsi. Sekitar segenggam hingga 1 mangkuk bayam matang per hari sudah cukup. Pastikan kebersihan, cuci bersih, dan masak dengan metode yang menyehatkan agar tak mengurangi manfaat nutrisi. Demikianlah pembahasan kita tentang khasiat daun bayam bagi lansia usia 70 tahun. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat mendukung bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menikmati hari-hari penuh kebugaran dan keceriaan. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten kesehatan bergizi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat bermanfaat dan penuh kebaikan, khususnya bagi para lansia di usia 70 tahun ke atas. Judulnya adalah khasiat sayur kol kubis untuk lansia usia 70 tahun ke atas. Saya percaya Anda ingin tahu bagaimana sayur kol yang begitu mudah ditemukan dan terjangkau dapat turut menjaga kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan banyak manfaat bagi tubuh di masa lanjut usia. Mari kita selami bersama. Di usia 70 tahun, tubuh mengalami berbagai perubahan alami. Risiko kesehatan meningkat, seperti tekanan darah tinggi, masalah pencernaan, sendi yang mulai kaku, hingga penurunan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, asupan nutrisi yang tepat sangat krusial. Sayur kol menjadi pilihan menarik karena mudah dikonsumsi, lembut teksturnya bila dimasak dengan tepat, dan penuh nutrisi penting. Kubis mengandung banyak nutrisi yang berguna. Vitamin C memperkuat daya tahan tubuh dan membantu penyerapan zat besi. Vitamin K penting bagi kesehatan tulang dan pembekuan darah. Serat pangan membantu menjaga pencernaan tetap lancar dan mencegah sembelit. Antioksidan seperti sulforafane melindungi sel tubuh dari radikal bebas, memperlambat penuaan seluler. Mineral seperti kalium dan magnesium membantu mengatur tekanan darah dan fungsi saraf atau jantung. Semua ini membuat kol tampak seperti pahlawan tersembunyi dalam piring makan lansia kita. Mari kita lihat manfaat spesifiknya. Menjaga sistem kekebalan tubuh. Vitamin C dalam kol membantu memperkuat sistem imun. Penting untuk melawan infeksi di usia lanjut. Menjaga kesehatan tulang. Vitamin K dan magnesium berperan dalam menjaga kepadatan tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Aktifkan pencernaan sehat. Serat membantu saluran cerna bekerja lancar, mengurangi risiko sembelit permasalahan umum pada lansia, mengatur tekanan darah dan jantung. Kalium dan magnesium membantu menstabilkan tekanan darah. Ditambah antioksidan, ini baik untuk menjaga kesehatan jantung, menangkal peradangan dan penuaan sel. Senyawa sulforafan memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan, mendukung kesehatan sel dan jaringan. Tips penyajian untuk lansia: blanch atau rebus singkat supaya kol menjadi lebih lunak dan mudah dikunyah. Sup kol dengan kaldu bening teksturnya lembut, hangat, dan menenangkan. Dibuat salad kol matang kausla dengan saus ringan kaya rasa tapi lembut. Tumis ringan dengan minyak zaitun dan sedikit bawang putih memberi aroma dan cita rasa tetapi tidak terlalu tajam. Kombinasikan dengan bahan lain seperti wortel parut, jagung manis, atau ayam suwir agar lebih bergizi dan lezat. Pastikan konsistensi makanan mudah dikunyah dan tidak terlalu berserat kasar supaya nyaman untuk gigi atau gusi sensitif. Untuk lansia usia 70 tahun ke atas, istiqomah mengonsumsi kol sekitar 1/4 hingga 1/2 piring sayur. 50 kurang 100 gram sebanyak 3-4 kali seminggu sudah sangat bermanfaat. Hal ini mendukung asupan serat dan mikronutrien harian yang direkomendasikan. Pastikan juga menjaga variasi, tidak hanya kol, dengan memperkaya menu sehari-hari dengan sayuran warna lain, sumber protein ikan, kacang-kacangan, dan karbohidrat kompleks. Belilah kol yang segar daunnya renyah, hijau, tanpa noda. Simpan dengan benar dalam kulkas. Dibungkus kain lembab agar tetap segar dan tidak terlalu lembek. Siapkan dalam porsi kecil supaya tidak cepat membusuk dan mudah diolah.
Libatkan keluarga, ajak diskusi soal menu sehat agar tetap semangat mengonsumsi. Konsultasikan pada dokter atau ahli gizi jika ada kondisi medis seperti gangguan pembekuan darah karena vitamin K atau sensitivitas perut. Misalnya, Pak Budi, 72 tahun, mulai rajin makan sup kol 3 kali seminggu. Beliau merasakan cernaannya lebih lancar dan merasa tubuhnya lebih segar. Jika memungkinkan, tambahkan testimoni serupa dengan izin untuk menyemangati penonton Anda. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga penjelasan tentang khasiat sayur kol bagi lansia usia 70 tahun ke atas memberikan inspirasi untuk menghadirkan hidup yang lebih sehat dan bermakna. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk konten bermanfaat lainnya. Berbagi komentar tentang pengalaman Anda atau anggota keluarga Anda dengan kol. Bagikan video ini agar manfaatnya lebih luas diterima. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam sehat untuk kita semua.